Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Haryanto dari kelas TI 19E2. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas etika profesi, yaitu untuk tes lisan. Jadi yang bakalan kita bahas kali ini yaitu peran etika dalam profesi teknik informatika. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu A. Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang saja, atau sekelompok golongan saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil sekalipun yaitu keluarga. Bahkan pada kelompok yang paling besar yaitu suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Jadi kita ambil contohnya di dalam suatu keluarga. Dengan adanya etika, kita dapat mengatur kehidupan kita dalam berkeluarga, bagaimana caranya untuk menjadi keluarga yang harmonis, menjadi lebih baik, gitu loh. Ini pun bisa berguna juga dalam suatu negara, suatu bangsa. Jadi, apabila negara tidak ada aturan, maka akan terpecah belah. Apabila negara tersebut memiliki aturan dan menjalankan aturannya, negara tersebut akan mencapai tujuannya, yaitu kedamaian, kenyamanan. Intinya etika itu untuk mengatur kehidupan bersama. Yang kedua yaitu bagian B, kita akan membahas salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi lusersan dalam pergaulan, baik dalam kelompok ataupun masyarakat pada umumnya, maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Jadi di bagian B ini yaitu, jadi ada segolongan masyarakat yang mempunyai, yaitu menjadi lusersan, atau bisa kita sebut juga masyarakat yang profesional. Jadi kalau di masyarakat tuh biasanya ini bisa menjadi pusat perhatian gitu loh. Kita ambil contoh yaitu ustadz ataupun ketua RT, ketua RW. Pasti di dalam masyarakat, di lingkungan sekitar, mereka itu udah profesional. Misalnya ketua RT, ketua RW, dia udah profesional di dalam bidangnya. Dia juga pasti menjadi pusat perhatian karena hampir semua orang di dalam RT tersebut pasti kalau ada apa-apa pasti akan meminta bantuan ke RT tersebut. Itulah contohnya, jadi masyarakat yang profesional. Untuk yang bagian C yaitu sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal dengan adanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi dokter, dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak dapat menjamahnya. Jadi kalau mungkin yang sekarang kita ambil contoh yaitu di profesi yaitu sebagai jaksa. Isu yang sekarang sedang beredar yaitu jaksa itu harus bisa mengambil keputusan dengan benar, dengan baik, dan sewajarnya gitu, dan sesuai dengan masalahnya. Jadi ketika ada masalah berat, ya tidak mungkin dong jaksa itu mengambil keputusan meringankan kasusnya ataupun menghukumi dengan secara tidak wajar gitu. Misalnya kasus Novel Baswedan, dapat kita lihat ini tuh sudah dicari sudah sejak lama. Kasusnya sudah, menurut saya itu berat sekali, tapi dihukum cuma 1 tahun. Terus juga ada kasus lain, misalnya kalau sekarang tuh kebanyakan klinik-klinik mewah spesialis mata ataupun yang lainnya tuh hanya ada di daerah-daerah Jakarta ataupun Bandung, itu pun hanya di kota-kota saja. Sedangkan di masyarakat yang ya
menengah ke bawah itu paling cuma ada puskesmas ataupun klinik-klinik biasa saja. Kayak di corona ini. Hanya ada rumah sakit besar yang siap melayani. Dan rumah sakit kecil bingung. Tidak ada APD, tidak ada persediaan apapun. Akhirnya apa? Ya sudah, kita yang tidak berani melapor, kita yang ya sudah melawannya dengan imun kita sendiri. Jadi menurut saya banyak ketidakadilan gitu loh. Jadi merosotnya etika tersebut tuh sudah sering terjadi di Indonesia. Contohnya pada kasus yang telah saya sampaikan tadi. Jadi menurut saya itu saja dari materi kita, peran etika pada profesi teknik informatika. Jadi apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang sulit dimengerti, mungkin mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.